Cara baru. Roy Suryo CS mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta eksekusi atas putusan hukum terhadap Sylvester Matutina. Sehari usai dipanggil Presiden ke Istana, PPATK kini umumkan telah membuka blokir 31 juta rekening. Soal orang besar di balik kasus ijazahnya, Jokowi menyatakan tidak pernah menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifa Solesa bersama Anda hari ini di akhir Juli 2025. Laporan pertama kami mulai dari Banten, saudara. Sidang pembacaan tuntutan dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi di Kabupaten Serang ricuh. Warga yang tidak kuasa menahan emosi melempari terdakwa dengan botol dan sandal. Emosi keluarga pecah saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Terdakwa oleh jaksa dituntut pidana mati. Setelah hakim mengetuk palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda seperti botol air minum hingga sandal. Kan pagar pembatas ruang sidang. Sempat rusuh juga ya Pak sebentar tadi. Ya. Itu alasannya apa Pak? Jadi saking nggak kuatnya karena kejahatan, kebiadaban yang itu lakukan, yang dia lakukan itu. Jadi orang mungkin nggak sadar, saking nggak ketahannya, rasa emosinya itu, rasa simpatinya itu. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Rabu siang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk meminta Kejaksaan Negeri mengeksekusi Sylvester Matutina karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus fitnah sejak 2019. Rabu siang, Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina ke kantor Kejari Jaksel. 2019 lalu, Sylvester Matutina dilaporkan keluarga Yusuf Kala atas kasus dugaan fitnah. Kasus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 1 tahun. Setelah Sylvester banding, hasil putusan banding hingga kasasi, Sylvester Matutina dinyatakan bersalah dan masa hukuman ditambah menjadi 1 tahun 6 bulan. Menurut Roy Suryo, hasil putusan kasasi hingga kini belum dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 218 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan ya atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi meskipun. Saudara, terkait hal ini kami juga sudah meminta keterangan Sylvester Matutina terkait tudingan yang diberikan Roy Suryo. Sylvester menjanjikan akan memberikan keterangannya pada segmen lain di Kompas Petang.
Kami harap Anda akan tetap bersama kami. Di sisi lainnya, Saudara, politisi Partai Demokrat Yan Harahap menanggapi ucapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menduga ada orang besar di balik tudingan ijazahnya palsu dan masih diproses di ranah hukum. Yan menilai pernyataan Jokowi sebagai mantan kepala negara tidak elok karena mengarah ke insinuasi atau tuduhan tersembunyi. Terkait tudingan orang besar yang disampaikan Jokowi, Demokrat menyatakan pernyataan Presiden ke-7 RI itu menunjukkan lemahnya argumen atas kasus yang menjeratnya selama ini. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, menilai masalah akan selesai jika ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik. Nyata melakukan tuduhan bahwa ada orang besar di balik kisruh ijazah palsunya. Jadi kita melihat kurang pas ya seseorang yang pernah memimpin Republik ini selama 10 tahun malah melakukan tuduhan yang sifatnya insinuasi. Tuduhannya menuduh orang tapi tidak percaya diri, menuduhnya diam-diam gitu loh. Jawab bahwa tinggal tunjukkan saja, selesai perkara. Semua adem, tentram, dan damai Indonesiaku. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh maupun partai politik terkait isu ijazah palsu, terutama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang santer disebut dalam berbagai dugaan. Jokowi pun membantah Presiden ke-6 SBY terkait dalam masalah ini. Ya, ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Katanya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Berani jujur dari Jogja, Jakarta untuk Indonesia. Setelah menjadi polemik panjang, isu tudingan ijazah palsu Joko Widodo kini bergeser ke arah politik. Presiden ke-7 RI Jokowi menyebut ada agenda politik dan sosok orang besar di balik isu ijazah palsu miliknya. Menurut Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi bukan tanpa maksud. Freddy bilang, pernyataan orang besar di balik isu ijazah Jokowi sengaja disampaikan Presiden ke-7 untuk memberikan pesan jika Jokowi bisa memainkan isu lain untuk balik menyerang mereka yang memainkan isu ijazah dan menyerang Jokowi. Ujungnya agenda politik pasti partai politik. Partai politik kepentingannya apa? Kepentingannya ya pertarungan di 2029. Ya, ini bisa bergabung, yang punya kepentingan dengan yang tidak suka bisa bergabung di situ. Berarti tujuannya Pak 2029 Jokowi ya. mau menyampaikan pesan, "Hey, kalau lu terus memainkan ini mendowngrade saya juga bisa memainkan isu-isu lain untuk menyerang Anda. Misalnya saya juga orang politik, saya juga masih punya kekuatan." Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, membantah tudingan ada pihak yang membackup dirinya dalam kasus ijazah. Menurut Roy, tudingan ijazah palsu milik Jokowi murni berdasarkan data ilmiah. Orang-orang besar di belakang, kami semua independen, kami semua berjalan sendiri. Jadi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menyokong sama sekali. Anda dan teman-teman. Silahkan kalau mau diperiksa ya rekeningnya atau mau diperiksa semua apa. Saya sekali lagi, orang-orang yang pernah nuduh itu kan pernah saya tantang semua ya. Sampai ke Ngabalin, sampai ke Sylvester, sumpah di bawah kitab ya. Semuanya lari aja gitu, jadi nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada, dan ini adalah murni ilmiah. Isu ijazah palsu Jokowi kini tak hanya persoalan hukum semata. Adanya tudingan yang mengarah pada kelompok yang kerap diidentifikasi dengan simbol warna biru sebagai pihak yang mendukung isu ijazah palsu Jokowi dan mengarah ke Demokrat membuat kader partai tersebut angkat bicara.
Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menilai, tudingan Partai Biru di balik isu ijazah Jokowi adalah upaya adu domba SBY dengan Jokowi. Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Hingga kini laporan Jokowi soal pencemaran nama baik terhadap Roy Suryo CS masih berproses di tingkat penyidikan Polda Metro Jaya. Sementara, terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi telah diperiksa di Mapolresta Solo pada Kamis 24 Juli lalu. Dalam pemeriksaan ini, polisi menyita ijazah S1 dan SMA Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara Saudara Roy Suryo CS mempertanyakan eksekusi terhadap Sylvester Matutina atas kasus fitnah terhadap keluarga Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus fitnah sejak 2019. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di Kejari, Jakarta Selatan. Jona, bagaimana tanggapan Kejari, Jakarta Selatan atas permintaan Roy Suryo CS ini, Jona? Ya Cynthia, terkait dengan kasus ini bergulir lagi. Sebenarnya ini adalah kasus lama yang pernah terjadi, tapi memang terkait dengan eksekusi tidak dilaksanakan. Jadi inilah maksud dan tujuan kedatangan Roy Suryo ke Kejari untuk mempertanyakan mengapa Sylvester tidak dieksekusi. Dari pihak Kejari sendiri sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti atau tidak ada jawaban yang clear atau untuk membenarkan adanya stok Kejari tidak. Tapi yang pasti ini juga masih harus menunggu. Mungkin dari Kejari Jaksel juga akan menunggu tanggapan dari Kejati Jakarta. Tapi kalau kita ingat atau ke flashback, ini adalah kejadian yang sebenarnya sudah terjadi cukup lama dari pihak Sylvester Matutina menuding pihak Yusuf Kala ini orang yang berperan khususnya dalam pemenangan khususnya Sandi, di mana ada tuduhan bahwa Yusuf Kala menggunakan masjid atau menggunakan isu sara untuk pemenangan. Ada lagi tudingan atau tuduhan lain seperti profesi NTT atau profesi Bali yang dianggap adalah di bawah batas kemiskinan atau di ambang kemiskinan. Jadi inilah tuduhan-tuduhan akhirnya dibantah oleh pihak JK dan pihak JK pun menganggap bahwa ini adalah fitnah. Itulah sebabnya adanya pelaporan dari keluarga JK khususnya kepada Sylvester Matutina terkait dengan adanya ucapan atau perkataan yang tidak sepatutnya atau tidak sesuai dengan keadaannya. Nah, terkait dengan bergulirnya waktu, akhirnya dari pihak Roy Suryo pun akhirnya menanyakan kepada pihak Kejari terkait dengan apakah betul tidak dieksekusi atau tidak. Meskipun dari pihak Sylvester pernah meminta maaf, tapi apakah ini proses hukumnya tetap berlanjut atau tidak, ini masih menunggu statement. Tapi yang pasti adalah dari pihak Roy Suryo pun akhirnya tidak hanya berkonflik ke pihak Sylvester Matutina terhadap mungkin kasus ijazah Jokowi, di mana Sylvester khususnya di pihak ijazah Jokowi, tapi sekarang akhirnya merembet atau lebih tepatnya mengungkit adanya masalah atau kasus yang menyerang ke Sylvester, khususnya kasus yang pernah terjadi di masa silam dan ternyata sudah ada putusan hukumnya yang sudah berkekuatan. Cynthia. Baik, terima kasih. Laporan Anda, Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kejari, Jakarta Selatan. Tak hanya meminta polisi melanjutkan penyelidikan sebab kematian, keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan menyatakan kebenaran akan terungkap. Lengkapnya sebentar lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, keluarga diplomat Kemlu mempertimbangkan akan menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi proses hukum dalam penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Keluarga menghormati proses penyelidikan polisi untuk mengusut kematian diplomat Arya Daru. Namun keluarga belum mau banyak berkomentar terkait hasil penyelidikan yang menyebut tidak ada unsur pidana dan keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru.
Keluarga mempertimbangkan akan menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi selama proses hukum lanjutan dalam kasus ini. Keluarga optimistis kebenaran akan terungkap dengan terang. Karena proses ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru, juga bagi yang ditinggalkan. Pihak keluarga mencari kuasa hukum nanti, Mas, itu? Saat ini opsi itu masih dibicarakan, Mas. Di lain pihak, Kementerian Luar Negeri mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penyelidikan kematian Arya Daru Pangayunan yang tewas di kamar indekosnya awal Juli. Apresiasi ini disampaikan Kementerian Luar Negeri usai polisi menyampaikan hasil penyelidikan yang menyebut kematian Arya bukan karena pihak lain dan tidak menemukan unsur pidana. Lewat keterangan resmi, Kementerian Luar Negeri memberi dukungan penuh serta akses terhadap seluruh informasi dan berbagai hal terkait kepada keluarga, penyelidik, dan para ahli termasuk Komnas HAM. Kemlu juga memfasilitasi pengumpulan seluruh keterangan dan alat bukti yang diperlukan polisi. Keluarga Arya Daru yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya meminta polisi melanjutkan penyelidikan kasus kematian sang diplomat Kemlu. Keluarga menyebut telah mengenal Arya Daru selama bertahun-tahun dan meyakini almarhum tidak meninggal akibat tindakannya sendiri. Keluarga berharap polisi bisa mendalami bukti lain yang belum ditemukan. Salah satunya HP utama milik Arya Daru yang digunakan untuk komunikasi terakhir dengan istrinya. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini, berarti ya, Mas? Oh iya, betul, karena kan tadi dari di Reskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas, ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depan. Begini, Mas, itu kan kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menghormati hak keluarga yang meminta polisi melanjutkan penyelidikan kematian diplomat Arya Daru. Kompolnas memastikan telah bertemu istri Arya Daru untuk mendalami keterangan terkait komunikasi terakhir dengan sang diplomat sebelum ditemukan tewas. Sisi kamera kepada penjaga kos, ya kita melihatnya kegundah-gunaan seorang istri ketika mengalami keputusan informasi. Tapi tentu sekali lagi komunikasi antara istri dan almarhum, komunikasi antara istri dengan penjaga kos itu kami memang pada saat sudah bertemu itu menjadikan sesuatu informasi yang sangat penting, yang itu akan kita cek bagaimana penggalian yang dilakukan oleh penyelidik. Penyelidik Polda Metro Jaya memastikan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian diplomat yang tewas terlakban di kamar indekosnya. Polisi menyebut dari pemeriksaan CCTV tidak menemukan ada orang lain yang masuk ke kamar Arya Daru sebelum ia ditemukan tewas. Polisi juga menyebut tidak menemukan DNA orang lain dalam sejumlah bukti yang diperiksa untuk menyelidiki kematian Arya Daru. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Penyidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Saat ini, keluarga Arya Daru masih mempertimbangkan untuk menunjuk kuasa hukum untuk melanjutkan proses hukum terhadap penyelidikan kematian Arya Daru. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, keluarga diplomat Kemlu masih tidak yakin dengan hasil penyelidikan polisi yang menyebut tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru.
Keluarga pun masih mempertimbangkan untuk menunjuk kuasa hukum jika memang proses hukum untuk mengusut kematian Arya Daru ini dilanjutkan. Kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, sudah ada Prof. Jamin Ginting, serta mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji. Selamat sore Pak Susno, selamat sore Prof. Jamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Prof. Jamin. Prof, jika memang keluarga masih menilai keberatan dengan hasil penyelidikan polisi, lalu apa saja jalur hukum yang setidaknya bisa ditempuh oleh pihak keluarga? Ya, pertama tentu yang sudah ditetapkan dalam konferensi Polda Metro Jaya terkait proses penyelidikan yang menurut Polda Metro tidak ditemukan adanya peristiwa pidana karena kematian tidak melibatkan pihak lain. Itu menunjukkan kalau tidak ada peristiwa pidana. Tetapi berdasarkan Perkap 6 2019, kalau tidak ada peristiwa pidana, maka penyelidik harus mengeluarkan yang namanya SP3 lidik. Nah, kalau tidak mengeluarkan SP3 lidik, berarti masih terbuka kemungkinan bagi penyelidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, jadi kita tunggu apakah penyelidik ini akan mengeluarkan SP3 lidiknya. Kalau enggak, berarti ini akan masih berlanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih upaya masyarakat yang tidak setuju ataupun keberatan terkait dengan konferensi tersebut yang menyatakan tidak ada peristiwa pidana? Pada umumnya, mereka bisa mengajukan keberatan kepada pimpinannya, ya, yang pertama. Yang kedua, kepada kalau kepada Propam itu tentu karena ketidakprofesionalan dari penyelidik dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan ke eksternal bisa melakukan pelaporan kepada Kompolnas, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi perlu membawa barang bukti lain ketika melakukan pelaporan? Ya, tentu kalau ada ditemukan alat bukti ataupun barang bukti yang bisa menunjukkan bahwa terjadi suatu tindak pidana dalam kasus ini yang bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, maka tadi saya katakan belum ada SP3 lidik sehingga boleh dilanjutkan. Ya, boleh dilanjutkan, ditindaklanjutkan. Nah, kelemahan kita di Indonesia ini, kita tidak mengakomodir private investigator, ya, atau penyelidik atau penyidik swasta. Nah, kalau di negara-negara common law, kalau komparatif terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik yang negara secara resmi, nah, boleh saja kita menyewa yang namanya private investigator untuk mencari tahu apakah benar apa yang dilakukan oleh penyelidik resmi begitu. Baik, Pak Susno, kalau melihat dari rangkaian kasus kematian Arya Daru ini, apakah menurut Anda dari pernyataan polisi ini sudah firm? Artinya sudah ada keyakinan penuh bahwa memang tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan orang lain? Ya, kita tinjau dari segi ilmu penyelidikan dan penyidikan, ya, terkait erat dengan pembuktian. Yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya adalah sampai dengan, jadi sejak peristiwa itu diketahui sampai dengan dia mengumumkan konferensi pers itu berkesimpulan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain. Nah, kemudian pidananya belum ditemukan gitu. Nah, kemudian Pak Prof tadi katakan, Prof Jamin Ginting katakan, ini kan tidak ada penghentian penyelidikan. Artinya penyelidikan itu sesuai dengan hukum acara, memang tidak ada penghentian penyelidikan. Adapun yang ada adalah peraturan Kapolri gitu. Tapi bukan berarti peraturan Kapolri itu melarang gitu. Tapi demi kepastian bahwa dihentikan. Nah, sekarang ini sesuai dengan UHAP, ini tidak berhenti gitu. Kalau ada siapapun memiliki alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi celahnya hanya alat bukti tersebut ya, Pak Susno? Ya, kalau nggak ada alat bukti apa aja yang kita mau pelajari, selidiki. Misalnya, menurut keyakinan saya seyakin-yakinnya
itu bukan alat bukti. Jadi saya duga gitu, diperkirakan, saya yakin, itu bagus. Saya yakin, dukunglah dengan alat bukti. Pasti Polri sangat berterima kasih dan nanti akan dapat penghargaan gitu kalau memang namanya menemukan itu. Artinya harus ada bukti baru yang bisa memperkuat keyakinan dari orang tersebut untuk dibuka lagi. Prof Jamin, kalau artinya keluarga saat ini menyebut akan menunjuk kuasa hukum. Apakah ini artinya keluarga tidak yakin dengan hasil penyelidikan polisi atau memang keluarga tidak yakin bahwa ini adalah suatu peristiwa tanpa unsur pidana seperti yang dinyatakan oleh penyelidik kepolisian? Ya, kalau keluarga tadi itu menunjukkan sangat jelas dan terang kalau mereka tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, di mana korban sendiri ibaratnya menghabisi nyawanya sendirilah begitu karena satu dan hal permasalahan yang disampaikan. Dan menurut keluarga tidak ada indikasi yang bisa menunjukkan mulai dia mengenal sendiri ya terkait dengan korban ini bahwa orang tersebut punya karakteristik untuk mengakhiri suicide ya, untuk mengubur dirinya sendiri, ya nggak ada itu. Malah mungkin mereka punya bukti yang kita tidak bisa tahu saat ini yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum bahwa ada ancaman, contohnya ya, ada bukti surat atau bukti WA atau bukti apapun itu terkait dengan ancaman akan membunuh dia, terkait dengan apa yang sudah dia bongkar, contohnya terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia yang pernah dia ungkapkan di pengadilan negeri di Jepang begitu. Nah ini sangat bagus, justru itu yang kita harapkan. Nah gini Prof Jamin, kalau saat ini keluarga kan juga mendesak pihak kepolisian bisa menemukan ponsel dari Arya Daru Pangayunan. Apakah jika ponsel tersebut tidak ditemukan, ini sebagai salah satu tanda tidak lengkapnya penyelidikan? Mengenai barang bukti ponsel tersebut, kalau itu menjadi suatu unsur yang sangat penting, tetapi kemarin sudah disampaikan oleh Polda Metro, WA itu terhubung dengan laptop. Jadi laptop itu ternyata ada terhubung dengan HP tersebut dari WA-nya ya. Tapi kan kalau dari ponsel tidak hanya bukti elektronik WhatsApp pembicaraan saja, ada juga histori pencarian dan lain sebagainya. Ya justru itu. Nah pertanyaannya sekarang kalau Polda Metro Jaya tidak bisa menemukan alat bukti tersebut, alasan tidak dapat itu kenapa? Apa mereka sudah berupaya dengan sekuat tenaga dan tidak ditemukan? Atau ada kendala-kendala lain yang kira-kira kemungkinan masih bisa dilakukan. Nah tapi saat ini kan saya katakan sekali lagi, peristiwa pidananya sudah diungkapkan tidak ada. Harusnya berarti di kemudian hari kalau mereka menemukan ponsel tersebut, saya kira kalau ada unsur pidananya pastilah ini akan ditindaklanjuti. Nah bisa saja saya setuju juga dengan keluarga untuk mendesak kembali Polda Metro Jaya untuk menemukan itu. Siapa tahu dengan ponsel tersebut ditemukan alat bukti baru yang menunjukkan adanya indikasi pembunuhan begitu. Pak Susno, saat ini dengan situasi saat ini, menurut Anda masih ada kemungkinan untuk penyelidikan dibuka kembali? Enggak, jangan ada kekeliruan yang mengatakan penyelidikan dibuka kembali ya. Tidak pernah penyelidikan itu ditutup. Hanya kesimpulannya sampai dengan kemarin belum ditemukan gitu unsur tindak pidananya belum ditemukan. Tapi kalau disebut belum ditemukan, apakah polisi dalam hal ini penyelidik terus mencari bukti-bukti lain atau sudah dianggap stop? Tidak boleh dianggap. Penyelidikan itu tidak pernah stop oleh perumus hukum acara pidana. Tidak pernah membuat suatu diktum tentang penghentian penyelidikan. Hanya ada penghentian penyelidikan itu diizinkan menurut peraturan Kapolri tahun 2018. Tapi ini penyelidikan sepanjang, makanya akan sangat berterima kasih kepolisian. Manakala siapapun, jangankan pihak keluarga, siapapun juga, tapi jangan hanya saya katakan tadi, menurut dugaan saya yakin, saya perkirakan, analisis saya, itu tidak bisa. Sekarang ini kan
polisi berkesimpulan itu berdasarkan alat bukti, baik alat bukti 184 UHAP ataupun alat bukti forensik berupa terkait dengan Artinya siapapun bisa saja mengajukan alat bukti, tidak harus keluarga, tapi juga pihak lain dalam hal ini masyarakat pun terbuka untuk memberikan alat bukti jika memang ada. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, dan juga terima kasih Prof. Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Terima kasih. Pak Jamin, selamat sore. Terima kasih, Pak Susno. Sore, Pak Susno. Sejumlah partai besar gencar menyuarakan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Benarkah ada perintah dari Prabowo? Kami diskusikan sebentar lagi. Seorang warga negara Jepang tewas setelah mobilnya tertimpa muatan tanah truk tronton yang terguling di eksit tol Karawang Barat, Jawa Barat. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. The wait is finally over. The very best in all the land. PSV, champions of the Eredivisie. Worden gemaakt. Kan toch niet wat hier gebeurt allemaal? Eredivisie segera di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saudara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya hal ini bisa mengurangi biaya pilkada. Caimin menyebut pilkada membutuhkan pengeluaran yang sangat besar dan menyisakan beban politik. Terkait formulasi pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Caimin menyerahkan kepada DPR untuk dibahas. Ya, PKB mendukung itu karena banyak pilkada yang high cost, banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Nah, kita ingin demokrasi kita lebih murah. Nah, formulanya kayak apa kita serahkan DPR diskusi. PKB ini udah lama kan ngusulin, hanya saya mengulang aja. Dulu keputusan PBNU, Muktamar NU memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung. Itu kira-kira 6 tahun yang lalu. Nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Gagasan perubahan sistem pilkada dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD awalnya disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar 12 Desember tahun lalu. Kala itu, Prabowo mengeluhkan besarnya anggaran negara ataupun biaya politik pasangan calon yang dihabiskan dalam pilkada langsung. Demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Sementara itu, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga pertama kali menyerukan perubahan sistem pilkada kembali tegaskan jika partainya tengah membuat kajian mengubah sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Alasan perubahan itu juga salah satunya soal ongkos politik. Untung rugi daripada pemilihan langsung maupun DPR. Ini pilkada ini jujur aja yang menang aja sakitnya di sini, apalagi yang kalah. Golkar dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian. Skema-skemanya, salah satu skemanya itu memang lewat DPR, salah satu skemanya, salah satu loh ya. Tapi sekarang kita lagi menyusun, oke? Upaya mengubah sistem pilkada dipilih melalui DPRD sempat berjalan mulus kala DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada pada 26 September 2014. Namun, belum genap sebulan disahkan, Presiden SBY kemudian menerbitkan 2 perpu untuk membatalkan aturan pilkada lewat DPRD karena menurutnya keputusan tersebut mengabaikan kedaulatan rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menanggapi usulan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Jimli bilang sesuai dengan putusan MK, pilkada harus dipilih secara langsung. Ia menyebut pilkada melalui DPRD ini sudah pernah diusulkan di era Presiden SBY namun ditolak dan berujung demo besar. Mengubah ketentuan mengenai pilkada langsung menjadi tidak langsung.
ya kan? Sedangkan di pertimbangan hukum putusan MK terakhir itu kan bisa ditafsirkan MK mengidealkan bahwa pilkada itu ialah pemilu, harus pemilu langsung. Nah, misalnya ada upaya untuk membuat mengevaluasi sistem pilkada, misalnya supaya gubernur, bupati, wali kota itu tidak dipilih langsung, kembali ke masa lalu. Nah, ini boleh-boleh aja, silahkan dibicarakan di DPR. Lalu tepatkah demi menghemat biaya politik, sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan pada mekanisme lewat DPRD? Apakah ini pertanda demokrasi kita semakin maju atau malah sebaliknya? Lalu, apakah Presiden Prabowo punya peran di balik ide ini? Kami diskusikan bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, Tifal. Iya. Selamat sore, Tifal. Bung Doli. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung dalam diskusi kali ini. Bung Deddy, begini, idenya itu mengingat kuatnya politik uang, kemudian ada fragmentasi politik sehingga muncullah usulan kepala daerah dipilih lagi ke DPRD. Menurut Anda ini sebuah kemajuan atau kemunduran politik? Ya, ini yang disebut Ibu Mega, negara ini terlalu suka poco-poco. Maju satu langkah, mundur dua langkah. Jadi bagi saya ini adalah kemunduran peradaban demokrasi. Kenapa? Satu, pemilihan secara langsung itu terlepas dari putusan MK, tetapi kita sama-sama tahu bahwa itu adalah produk dari yang namanya reformasi sebagai koreksi terhadap sistem pemilu pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kita alami selama era Orde Baru. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau alasannya adalah soal biaya yang besar, ada banyak cara untuk mengurangi atau mengefisiensikan biaya dalam proses pemilu kada. Kan begitu? Misalnya dengan e-voting atau penggunaan sistem seperti yang di India misalnya yang penduduknya 1,5 miliar itu bisa pilkada tidak berbiaya mahal. Dan kalau alasannya adalah soal biaya, saya kira yang namanya legitimasi pemimpin suatu daerah, proses pemilu adalah hal yang logis mengeluarkan biaya. Dan biaya itu kan biaya publik kembali kepada masyarakat. Kan gitu nih. Lalu yang kedua, kalau soal politik uang tidak menjadi solusi. Karena apa? Saya bisa pastikan kalau dipilih oleh DPRD, politik uang itu juga akan gila-gilaan, tapi terkonsentrasi pada elit. Elit di DPRD, pimpinan partai di bawah hingga tingkat pusat. Nah, kalau ini bicara tentang buruknya sistem money politik dalam pemilu, maka mari kita lihat itu adalah sebuah proses. Amerika pun dulu politik bansos, politik uang itu ada di awal-awal sistem pemilu. Tapi seiring dengan proses peradaban yang lebih baik, akhirnya itu menghilang. Dan Bang Deddy, kalau mau saya tahan dulu. mengatasi money politik, tentu apa? Instrumen penegakan hukum, pengawasan yang harus diperkuat. Nah, bukan saya kasih lompat kesempatan kembali ke Bang pemilihan Doli. DPRD. Saya kasih kesempatan ke Bang Doli kalau begitu. Tidak beralasan karena masih ada mekanisme lain untuk bisa menekan politik uang itu. Jadi sesungguhnya Bang Doli, ini betul-betul murni dari ide teman-teman Golkar atau jangan-jangan ada Pak Prabowo juga yang mengidekan itu, mengingat saat HUT Golkar di Bogor waktu itu juga menyampaikan hal yang sama juga. Nah, ini kan sebetulnya belum ada keputusan apa-apa, ya. Malah saya senang ya bahwa sekarang ini terjadi dialektika di antara kita semua. Itu yang saya katakan kemarin. Ini kan sudah ada 3 ketua partai politik ya yang bicara tentang soal bagaimana kita mengevaluasi, kemudian mengkoreksi sistem kita, sistem politik kita, termasuk sistem kepemiluan kita yang ada di dalamnya itu baik pileg, pilpres maupun pilkada. Ya, yang kita rindukan selama ini harus dibuka sebetulnya pembahasan ini secara terbuka, terutama oleh pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah. Gitu. Tapi oke lah. Dan sekarang kan menjadi sesuatu yang kita diskusikan secara baik. Nah, opsi-opsinya banyak. Ya, kalau misalnya ditanya Golkar, kita belum memutuskan apakah kita kembali ke DPRD, ya. Cuman kita harus berangkat dulu. Saya kira apa tadi yang disampaikan oleh Bu Deddy itu kan
ekses-ekses pelaksanaan demokrasi kita yang harus kita selalu inginkan untuk ditutupi ya, harus kita koreksi, harus kita selesaikan. Misalnya tadi soal biaya, concern saya bukan soal biaya tentang pelaksanaannya ya. Kalau penyelenggaraannya saya kira itu tanggung jawab kita semua, konsekuensi kita sebagai negara yang memilih sistem politiknya, sistem demokrasi. Tetapi isu tentang biaya politik itu lebih pada praktik moral hazard pemilu, ya, ekses-ekses pelaksanaan di mana budaya pragmatisme kita ini semakin lama semakin tumbuh berkembang subur gitu di masyarakat kita. Ini yang harus kita cari. Apakah kemudian dengan ekses itu bukankah itulah yang membuat kita jadi makin dewasa dalam berpolitik, berdemokrasi, Bang Doli? Masa orang suka duit dengan cara memilih itu bukan tema dewasa dong. Itu kan malah merusak kita. Orang memilih bukan kerja objektivitas, tapi kena kita dibayar dengan sesuatu, diiming-iming sesuatu kan nggak jadi objektif. Itu malah tambah kekanak-kanakan gitu loh. Nah itu yang mau kita perangi. Nah pertanyaannya memang apakah kemudian ketika kita sepakati kembali ke tidak langsung itu selesai? Ya belum tentu juga gitu loh. Nah makanya kalau kami ini sekarang kalau dalam posisi Golkar itu sedang mengkaji. Makanya dalam kajian itu ada dua opsi. Pertama adalah pemilihan gubernur, atau gini, pertama adalah semuanya kembali ke DPRD. Tentu dengan ada pengaturan di mana penerjemahan sistem pemilihan secara demokratis yang tercantum dalam Undang-Undang 45 itu harus tetap diikuti, ya, misalnya dalam proses rekrutmennya, pencalonannya, pelibatan segala macam itu. Tapi yang udah pasti kami mendukung pemilihan gubernur itu di DPRD saja. Karena dia kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sementara heavy kita di Indonesia ini kan daerah otonom itu ada di kabupaten kota. Tapi dari dua opsi itu ada peran Pak Prabowo juga nggak yang memberikan ide, Bang Doli? Kok kemudian kenapa ya ditarik di ini kan kita bicara tentang soal sikap masing-masing atau kajian dalam partai politik ya. Saya tidak tahu apakah ada komunikasi langsung khusus terkait itu dengan Pak Prabowo dengan ketua partai politik yang lain termasuk ketua partai Golkar. Tetapi kami di Golkar dalam setahun ini sudah bentuk tim melakukan kajian. Dan soal pilkada sekarang kita sudah punya dua opsi. Opsi yang tadi pertama itu, yang kedua yang kabupaten kota kita pertimbangkan untuk asimetris gitu. Bang Deddy, apa yang Anda khawatirkan kemudian kalau ini bakal terjadi pemilihan kepala daerah lewat DPRD, ekses itu Anda juga khawatirkan terjadi atau malah bisa ditangani sebetulnya? Satu soal provinsi ya. Kalau saya pribadi, kalau untuk gubernur dipilih oleh DPRD atau bahkan ditunjuk oleh presiden, saya kira itu ide yang pantas kita diskusikan lebih jauh. Kenapa? Karena saya justru merasa bahwa pemerintahan provinsi itu tidak efektif karena terjadi dualisme dalam hal pelaksanaan program, anggaran, kewenangan dan sebagainya. Kalau gubernur itu mau dibuat benar-benar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka dia harus murni hanya administratif. Tugasnya tidak seperti sekarang, kewenangannya tidak seperti sekarang. Misalnya anggaran untuk SMA, SMK atau kewenangannya serahkan pada pemerintah daerah. Infrastruktur serahkan pada pemerintah daerah. Lalu di mana tugas gubernur? Misalnya, tentu dalam hal dia harus menjadi entitas yang melakukan mobilisasi daerah gitu ya. Mobilisasi dalam hal apa? Misalnya perencanaan pembangunan supaya kabupaten kota dalam merencanakan pembangunan, merencanakan anggaran itu ada sinergi, ada pendekatan kewilayahan sehingga itu bisa betul-betul diorkestrasi dengan baik. Ditambah ada putusan MK sehingga sudah tidak ada ruang lagi sebetulnya ya Bang Deddy bahwa pemilihan kepala daerah kembali lagi ke DPRD, begitu? Kalau kepala daerah bedakan dulu dengan gubernur. Ya, tadi kita bicara kepala daerah itu kalau saya pribadi membaginya antara tadi kabupaten kota dengan provinsi. Nah, provinsi itu menurut saya harus dikembalikan perannya sebagai katakanlah fasilitator bagi pemerintah daerah gitu ya.
untuk bisa mengakselerasi ya gitu ya, dan juga katakanlah sinergi gitu. Nah itu saya tidak terlalu masalah kalau menurut saya mereka ditunjuk bahkan diangkat oleh DPRD. Tapi untuk kabupaten kota saya kira kalau ingin kita bangsa ini maju dalam peradaban demokrasi, kita harus tetap memberikan hak itu kepada rakyat. Gitu. Sehingga nanti di DPR karena mengingat PDI Perjuangan sendirian nih di luar pemerintahan, gimana cara nge-counter itu? Kalau menurut saya, jika dipaksakan oleh DPR dan pemerintah bahwa bupati wali kota dipilih oleh DPRD bukan oleh rakyat, maka mereka akan berhadapan dengan rakyat. Kita lihat bagaimana kemarin soal putusan MA dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR dalam kurang dari 24 jam itu. Bagaimana perlawanan rakyat. Jadi kita di PD Perjuangan tidak takut kalau sendirian saja berbeda sikap. Karena kami percaya rakyat masih menginginkan pemilihan langsung untuk kepala daerah, kabupaten dan kota. Bang Doli, di koalisi sendiri gimana cara, apakah semuanya setuju anggota partai koalisi pemerintahan untuk mendorong ini bisa gol gitu? Itu yang seperti saya katakan tadi, sampai sekarang kita belum punya kesimpulan, ya, siapa yang akan kemudian pilihan mana, konsep mana gitu. Itu kan dari masing-masing partai politik sedang melakukan kajian semua, gitu ya. Jadi kayak kami juga belum putuskan mau DPRD apa. Malah tadi saya katakan kami sudah punya 2 opsi ya, masih punya 2 opsi yang terus kemudian kami dalami. Jadi tapi menurut saya kira ini harus terus ya dibicarakan sehingga kita memang betul-betul bisa menangkap aspirasi yang sesungguhnya ya dari masyarakat kita seperti apa gitu. Bang Ahmad Doli Kurnia, kemudian Bang Deddy Sitorus, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya seorang warga negara Jepang tewas setelah mobilnya tertimpa muatan tanah truk tronton yang terguling di eksit tol Karawang Barat, Jawa Barat. Sehari usai dipanggil Presiden ke Istana, PPATK kini mengumumkan telah membuka blokir 31 juta rekening. Diskusinya hadir sesaat lagi. Baru. Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana enggan bicara tentang pembahasan yang dilakukan. Ia juga membantah pertemuan membahas pemblokiran rekening pasif yang ramai dikritik publik. Selain PPATK, Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur Bank Indonesia turut dalam pertemuan itu. Namun saat ditanya perihal kehadirannya membahas pemblokiran rekening pasif, Ivan enggan menjelaskan gamblang. Mungkin bisa tanya ke Pak Mensetnek atau Pak Mensetkap ya. Tadi Pak Dorman juga Pak, ada Gubernur BI soalnya. Enggak sampai ke sana. Tanya beliau ya. Ya, makasih banyak ya. Malam rapatnya rekening Dorman yang Mei 2025 itu berapa Pak yang sebenarnya yang diblokir Pak? Yang dipenghentikan sementara? Ya, kita sudah bikin proses ya, Mas ya. Ramainya keberatan atas pemblokiran rekening, PPATK telah membuka separuh dari puluhan juta rekening dorman atau tidak aktif yang sebelumnya diblokir. Pembukaan kembali dilakukan karena laporan keberatan atau permintaan aktivasi kembali atas pemblokiran jumlahnya cukup banyak. Kepala Biro Humas PPATK Nasir Kongah bilang, kami lakukan secepatnya dan sudah hampir separuh dari puluhan juta rekening yang dihentikan sementara itu sudah terbuka kembali, walau memang ini terus berproses. Sampai ke depan ini akan terus ada karena laporannya ada terus dan jumlahnya cukup banyak. Salah seorang warga yang terkena imbas pemblokiran ini adalah Gofar yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Ia bilang bisa menyetor uangnya ke rekening tapi tidak bisa mengambil uang dari tabungan. Gofar menyebut rekening ini khusus dipakai untuk tabungan. Bukan keblokir, bisa dibuka, cuma nggak bisa transaksi. Tapi kalau uang masuk itu bisa, Bang. Itu awal tahunnya bagaimana, Mas? Mindahin dana ke Brimo. Nah,
Pas mau ditransfer lagi, dikeluarin, itu nggak bisa. Mau tarik tunai, kalau store tunai bisa, cuma tarik tunainya nggak bisa. Itu untuk ATM sendiri biasanya digunakan untuk apa sih, Mas? Ya nabung lah gitu, buat kirim-kirim ke kampung. Tapi udah berapa lama Mas gak dipakai ATM? Kisaran 3 bulan, 2 bulanan gitu. Kasus lainnya, salah seorang warga mengaku sejak menjadi pekerja lepas, aktivitas transaksi di rekening sudah tidak seaktif dulu. Ia juga memiliki rekening lain yang membuat rekening itu jarang dipakai. Namun saat akan mengecek rekening karena mendapat bantuan subsidi upah, dirinya baru sadar rekeningnya diblokir. Jam setengah 12 siang tuh saya dapat transferan BSU tahap 4. Nah sorenya jam 5-an gitu malah dapat email dari akun nama banknya, lalu newsletter yang memberitahukan kalau rekening saya itu telah dilakukan penghentian sementara. Di email itu tuh di bawah surat pemberitahuan itu tuh bahkan disertakan form bisa klik di sini. Sebenarnya udah ya hampir 2 tahun lah, cuman kan keluar masuknya juga ya kalau ada job-joban aja sih. Kami bahas terkait kebijakan pemblokiran rekening yang tidak dipakai untuk transaksi atau dorman oleh PPATK bersama sejumlah narasumber. Bergabung saat ini anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar Sudeson Tantra, kemudian pengamat kebijakan publik dari PHNH Public Policy Interest Group Agus Pambagio, dan pemilik nasabah yang diblokir Muhammad Gofar. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore Tifal, baik. Baik, Mas Gofar, suara saya terdengar Mas Gofar? Semuanya, Mas Gofar. Ya, mari. Ya, Mas Tandra, selamat sore. Ya. Mas Gofar, suara Tifal terdengarkah Mas Gofar? Dengar tadi. Kami coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Mas Gofar, mungkin kita akan bisa mendengar cerita lebih lanjut soal ini. Cuman begini, Pak Deson, melihat hal yang semacam ini, menurut Anda awalnya diatur diblokir, terus kemudian ada protes, kemudian dibuka lagi sebagian. Apa yang keliru dari kebijakan ini menurut Anda? Ya, terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Jadi kalau saya melihat bahwa kebijakan ini kan kebijakan yang terburu-buru dan keliru, ya. Kalau saya melihat apa yang dikerjakan oleh PPATK ini kan akhirnya membuat gaduh, ya. Seharusnya PPATK itu kembali ke tupoksinya aja, gitu. Loh. Ya, karena dia itu kan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Hal-hal yang bersifat teknis itu seharusnya dikerjakan ke bank yang pembuka, ya kan? Ya. Kebijakan-kebijakan itu misalnya ada rekening-rekening yang ya taruhlah tidak digunakan. Nah, bank itu diinstruksikan untuk kemudian ya memberikan misalnya seperti kuesioner kepada para nasabah-nasabah itu. Kan di bank itu kan ada satu prinsip yang namanya know your customer, ya kan? Ya. Sehingga ini barang ini kan kalau bikin kegaduhan itu bisa saja mengancam. Oke, tahan dulu di situ. Sorry Bang Deson. Sorry, kita sudah terhubung lagi dengan Mas Gofar. Mas Gofar, saya pastikan suara saya dengar ya Mas ya? Mas Gofar, suara saya terdengar jelas Mas Gofar? Mas Gofar ini adalah salah satu warga berprofesi sebagai pedagang dan tadi ditemui oleh tim liputan kami di lapangan mengaku sempat terblokir rekeningnya. Mas Gofar, suara Tifal terdengar Mas Gofar? Ya, kedengar Kak. Oke, boleh cerita dulu. Jadi Anda tahu rekening terblokir itu awalnya dari mana? Dari saya sendiri Kak, kan tadinya begini sama saya melakukan transaksi di rekening saya itu ada memindah dana ke Brimo, terus pas mau diambil ataupun dipindah ke rekening lain itu tidak bisa Kak. Berapa itu transfernya? 230, mau dipasir 250 sama saya. Oke, tulisannya saat proses transaksi langsung gagal atau apa tulisannya Mas? Langsung gagal. Oke. Dan itu uang 250.000 itu tujuannya memang buat ditabung atau ada keperluan mendadak yang harus dilakukan? Iya, ada keperluan mendadak Kak. Soalnya sangat kecewa waktu itu, apalagi itu
dari jam 12, dari jam 00 saya nungguin sampai jam 6 pagi sampai jam 8 pun harus ke cabang terdekat kan. Oke. Dan jawabannya apa dari pihak bank? Jawabannya dari pihak CS itu bilangnya begitu, kalau terkait pemblokiran bank itu karena tidak melakukan transaksi selama 3 bulan atau 90 hari begitu Kak. Oke, tapi sebelumnya Anda nggak pernah dengar ya kalau ada penonaktifan atau pemblokiran rekening kalau udah lama nggak diaktifasi atau nggak ada aktivitas transaksi di situ? Tidak pernah Kak, karena tidak ada pemberitahuan melalui email ataupun SMS dari nomor saya yang masih aktif itu Kak. Oke, uangnya ditransfer 250, di dalam itu dalam rekening itu jumlah uangnya berapa banyak kalau boleh tahu? Jumlah uangnya itu ada 270 Kak. Oke. Awalnya 45 mau dipasin sama saya 270 gitu. Oke. Kan ada sisanya. Mau dikirimin 250-nya gitu. Oke, nah Pak Agus, ini kan ada kesan nih, warga tidak tahu satu hal dan dari DPR menilai bahwa ini terburu-buru. So, Anda menangkap proses pembuatan kebijakan ini bermasalah apa sebetulnya? Tapi jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Seger. Le Mineral memang beda, padang gampang capek. Le Mineral dari pegunungan terpilih, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Le Mineral kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kata orang, gue itu si paling kerja, kencing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Sapa Indonesia di Kompas TV. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kata orang, gue itu si paling kerja, kencing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Anak yang nakal. Digeranak! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir
Namun, banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Masih berdiskusi bersama para narasumber. Mas Gofar, saya harus pertegas dulu biar tidak keliru. Jadi saat Anda tidak tahu, Anda nggak bisa transaksi, lalu Anda hubungi pihak bank bilang apa? Bahwa 3 bulan rekening Anda nggak bisa dipakai ya? Atau tidak ada aktivitas transaksi di situ, Ya. betul? Mas Gofar? Iya, Kak. Pihak bank, boleh diulang lagi, pihak bank bilang apa saat Anda tidak bisa melakukan transaksi transfer itu? Oh, bilangnya begini, Kak. Kalau selama 3 bulan tidak dilakukan transaksi, itu akan diblokir otomatis begitu, Kak. Oke, dan apa yang Anda lakukan setelah itu? Ya, diaktifin, Kak, nyuruh ke CS-nya itu, Kak. Dan nggak bisa dipakai sampai sekarang? Sekarang masih bisa, Kak. Karena apa ya, kalau hitungannya itu menyesal ya apa ya, menyesal lah. Karena apa, setahu saya dari dulu Brimo itu nggak pernah ada kayak gitu, Kak. Oke. Sekarang jadi males pakainya, Kak. Oke, Pak Agus, dengan 2 perspektif ini, adakah yang keliru, adakah hal yang salah dalam pengambilan kebijakannya? Gini, bangsa ini itu aneh sekali ya. Ini tidak ada hal yang baru. Dari dulu kalau kita punya akun tidak dipakai kan dorman, pasti dorman. Nanti mau pakai hidupin aja. Nah persoalannya saya nggak tahu isu dari mana. Bilang kalau 3 bulan tidak dipakai diputus, dananya ditahan oleh pemerintah. Itu kan menyesatkan gitu loh. Dan saya herannya juru bicara pemerintah tidak bicara sama sekali menjelaskan kepada publik. Kita ini sekarang ini sebetulnya yang mengelola negara ini siapa gitu ya. Ini nggak ada yang baru. Ya kalau itu dorman kita nggak pakai, ya kita ke bank itu bisa jalan lagi. Bahkan online juga bisa kadang-kadang, tergantung banknya. Nah sekarang kan kalau kan lagi isunya tabungan kita diblok, nggak bisa dipakai. Loh tabungan kan ya memang kalau tabungan, apalagi ditabung bulanan kan akan hidup terus. Kok ya bisa gosipnya itu dimatikan dan tidak ada yang menjelaskan kepada publik ini sebenarnya apa yang terjadi. PPATK kan pakai Undang-Undang 8 2010 udah jelas. Ya dan memang sekarang sedang membersihkan itu, ya bersihkan saja itu tugasnya PPATK. Tapi kenapa ada isu seperti itu yang menyesatkan publik? Kita ini dungu betul-betulan. Saya bingung ini gimana sih? Kalau alasannya Kenapa untuk harus menghindari ada muncul? transaksi judi online dan semacamnya, Lah, keliru iya nggak? sudah enggak apa-apa, lakukan saja kan semua akun kita kalau tidak dipakai lama kan didorman. Nanti begitu kita bilang nggak bisa tinggal ke bank jalan lagi nggak ada masalah. Kenapa jadi belok kemana-mana gitu loh? Itu yang saya bingung. Oke. Ya, So, kan? Kalau kalau mau itu judi online apa ya tugas PPATK. Oke. Gitu. Kalau kasusnya seperti Mas Gofar ini, Anda melihatnya berarti memang sudah keliru, Iya, tidak sama ada hal saja, yang sama benar saja. dari kebijakan yang diambil. Iya sama saja ketika saya nggak tahu ceritanya awalnya seperti apa, tapi ketika akun itu diam, tidak dipakai, itu apa pasti dorman, mau 3 bulan, 6 bulan. Nah ketika seseorang mentransfer ke rekeningnya yang aktif, terus dibilang itu dorman, ditahan, nah itu harus dijelaskan. Oke. Nah bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh
presiden untuk membersihkan akun-akun itu, ya itu dijelaskan. Kita katanya punya juru bicara yang bejibun 50 orang itu, mana kok nggak ada yang menjelaskan? Atau presiden punya seknek, gitu loh. Sejauh ini saya paham bahwa DPR lagi reses, Bang Deson. Tapi sejauh ini apakah ada pembicaraan informal dengan PPATK meluruskan hal ini, atau nanti setelah reses ada rencana buat ketemu PPATK meluruskan hal ini? Ya, jadi begini, kan sudah setelah kepala PPATK dipanggil presiden, kan kemudian sudah dibuka, ya kan? Sebagian. Sebagian. Nah, ini tentu kita juga akan memantau dan tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagai mitra dari Komisi 3, tentu kita bisa saja memanggil kepala PPATK untuk berdiskusi, untuk menanyakan lebih lanjut timbulnya kebijakan seperti ini yang tentu saya ulangi lagi ya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita mengikuti prosedur ini kan PPATK itu bisa menggunakan cara-cara yang lebih soft. Ya kan? Misalnya bank-bank pembuka itu diberi tugas aja mengenai rekening-rekening yang dicurigai ini. Kemudian bank-bank itu memanggil mereka atau mengirim kuesioner kepada mereka untuk menanyakan informasi lebih lanjut, misalnya mengenai asal-usul keuangan dan sebagainya. Itu loh. Itu butuh penjelasan lebih lanjut, mengingat terakhir ditanya wartawan di Istana tidak banyak hal yang disampaikan juga oleh Kepala PPATK. Pak Deson, terima kasih. Mas Agus, terima kasih. Mas Gova juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mari. Berita lainnya sesaat lagi, Roy Suryo CS mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta Sylvester Matutina ditangkap. Kami segera kembali. Saudara, Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Rabu siang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk meminta Kejaksaan Negeri mengeksekusi Sylvester Matutina karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus fitnah sejak 2019. Rabu siang, Saudara, Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina ke kantor Kejari Jaksel. 2019 lalu, Sylvester Matutina dilaporkan keluarga Yusuf Kala atas kasus dugaan fitnah. Padanya suatu hukuman padanya, ya. Nah, sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018. 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Dan Saudara, hingga sore ini kami juga sudah mencoba untuk meminta keterangan langsung dari Sylvester Matutina terkait tudingan yang diberikan Roy Suryo. Sejauh ini Sylvester belum memberikan jawaban soal langkah Roy Suryo. Di sisi lain, Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh ataupun partai politik terkait kasus ijazah palsu, terutama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang santer disebut dalam berbagai dugaan. Ia juga membantah Presiden ke-6 SBY terkait dalam masalah ini. SBY menurut Jokowi adalah tokoh bangsa dan tokoh besar di Indonesia. Ada objeknya? Ya ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Katanya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui, ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa takut, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lain, tidak ada sangkut dengan partai politik. Saya tidak pernah mengatakan itu.
Saudara, penggawa Timnas Indonesia Sandy Walsh bertukar jersey dengan bintang Liverpool Alexis McAllister. Hal ini terjadi usai laga persahabatan Liverpool dengan klub Sandy Yokohama Marinos. Sekarang. Penggawa Timnas Indonesia Sandy Walsh bertukar jersey dengan bintang Liverpool Alexis McAllister usai laga persahabatan Liverpool dengan klub Sandy Yokohama Marinos. Usai laga, Allister mencari pemain Sandy Walsh. Ia pun sempat bertanya pada rekannya di Liverpool, Wataru Endo, tentang keberadaan Sandy. Pertemuan pun terjadi. Allister meminta jersey milik Sandy, begitupun sebaliknya. Allister juga membubuhkan tanda tangan di jersey yang diserahkan ke Sandy. Informasi tadi juga menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Saya Tifal Solesa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.